Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan mengambil ayat dari Mazmur pasal 118 ayat 5. Saya akan bacakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ini adalah doa Daud ketika dia ada di dalam kesesakan. Jika kita mengingat tokoh Daud, rasanya seperti mustahil ya. Dia pernah berada di dalam kesesakan. Karena seperti kita tahu, Daud itu terkenal dengan kepahlawanannya. Dia memenangkan banyak peperangan. Dia dieluk-elukan oleh rakyat Israel pada saat itu. Karena kemenangan-kemenangannya. Di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 5 dikatakan begini. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu dapat berarti bahwa yang dikalahkan Daud itu berjumlah puluhan ribu. Jadi bukan hanya ribuan tetapi puluhan ribu yang dikalahkan Daud. Banyak sekali. Jadi Daud bisa dikatakan dia adalah pahlawan perang. Dengan kemampuannya, dengan kecakapannya, dia menjadi orang yang luar biasa. Jadi kalau kita membayangkan Daud pernah ada di dalam kesesakan, itu rasanya seperti kita mungkin kurang percaya. Apa benar ya orang yang sehebat Daud itu pernah ada di dalam saat-saat yang menyesakan. Tetapi di dalam kitab Mazmur ada 16 ayat yang menyatakan doa dan kesaksian Daud ketika dia mengalami kesesakan. Dan kemudian dia berseru kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong dan menyelamatkan dia. Daud tetaplah manusia biasa, meskipun dia punya kemampuan yang luar biasa. Ada saat-saat dia juga tidak berdaya. Ada saat-saat juga dia merasa lemah. Ada saat-saat dia merasa kekuatannya tidak hebat lagi. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 7 dikatakan begini. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Aku berteriak kepada Allahku, mohon pertolongan. Dari rumahnya ia mendengar suaraku dan memperhatikan seruanku. Kapan sih Daud itu pernah ada di dalam kesesakan? Satu hari ketika Daud dan orang-orangnya pulang kembali dari berperang, pada waktu dia ditinggal di Siklak, dia dan orang-orang yang mengikuti dia menemukan bahwa keluarga mereka telah ditawan oleh orang Amalek dan kota Siklak dibakar habis. Rakyat yang mengikut Daud berarti sangat sedih, sangat merasa terhimpit. Kemudian mereka mau melempari Daud dengan batu karena saking pedih yang mereka rasakan. Tetapi di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 dikatakan begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pada saat dia terjepit, pada saat orang mau melempari dia, firman Tuhan berkata dia menguatkan kepercayaannya. Pada saat dia merasa kesesakan, dia datang kepada Tuhan. Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Ada juga pada saat-saat dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena Saul mengejar-ngejar dia, mau dibunuh. Karena Saul merasa terancam dengan keberadaan Daud. Tetapi di tengah pengejarannya, di saat-saat dia dikejar-kejar, pada saat-saat dia merasa tidak aman dalam pengejaran Saul, dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ada satu waktu juga ketika dia sudah menjadi raja, anaknya Absalom mau menggulingkan dia,
merebut tahtanya. Dan kemudian dia harus keluar dari istananya. Ada saat-saat di mana juga Daud merasa kemampuannya tidak bisa lagi diandalkan. Kemampuannya tidak bisa lagi menolong dia. Dia merasa tidak berdaya. Di antara keberhasilan Daud, ada juga saat-saat dia merasa lemah. Bagaimana dengan kita? Hari-hari ini banyak dari kita merasa sangat sesak, ya. Keadaan terasa menghimpit. Rasanya kita tidak ada daya lagi untuk keluar dari situasi ini. Rasanya lagi kita tidak punya kekuatan lagi. Rasanya begitu lemah kita, begitu terhimpit. Mungkin kita pernah seperti Daud. Kita mengalami saat-saat gemilang. Ada saat-saat kita berhasil di dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, di dalam banyak hal. Kita merasa sangat berhasil. Tetapi akhir-akhir kita merasa rasanya tidak berdaya. Keberhasilan itu yang kita pernah alami, kemampuan yang kita pernah punya itu rasanya tidak bisa menolong kita untuk keluar dari situasi yang sulit ini. Rasanya begitu sesak. Apakah Bapak Ibu Saudara berlari kepada Tuhan? Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada siapa kita berseru? Apakah kita melakukan seperti Daud? Kita menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan? Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 14 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Aku ingin kamu mempercayakan diri kepadaku dalam masa kesulitanmu, supaya aku dapat menyelamatkan kamu dan kamu dapat memuliakan aku. Itu kerinduan Tuhan. Ketika kita merasa sesak, kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji ketika kita datang kepada Dia, Dia menolong kita, Dia menyelamatkan kita. Itu janji Tuhan buat kita yang mengandalkan Tuhan. Mari, jangan berputus asa. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Sesuai janjinya, Dia akan menolong kita. Berharaplah kepada Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.